Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk kesehatan, kekuatan, dan segala berkat kebaikan Tuhan. Oleh karena kekuatan-Mu lah ya Tuhan kami ada, kami boleh hidup dan bernafas, bukan karena kehebatan dan kekuatan kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami dan berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 10 dan 11. Tertulis demikian. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita memiliki kepahitan hati, itu akan mempengaruhi orang-orang lain di sekitar kita, entah kita menyadarinya atau tidak. Seringkali kepahitan kita menular kepada orang-orang terdekat kita, kepada anak-anak, orang tua, suami atau istri kita, dan kepada orang-orang lain juga. Kita perlu menjaga agar jangan sampai kepahitan hati kita yang tidak dibereskan akan membuat anak-anak atau orang lain menjadi kepahitan dan kemudian salah jalan dan mengambil tindakan yang tidak benar. Kepahitan hati akan membuat suasana diwarnai dengan kebencian. Keadaan ini, saudara, tentu sangat tidak baik bagi diri kita dan juga orang-orang lain dalam keluarga, dalam tempat tinggal kita, atau di lingkungan pekerjaan bahkan pelayanan kita. Kepahitan ini harus dibereskan. Dengan menghilangkan akar pahit atau kepahitan itu, maka akan ada damai sejahtera dan saling percaya antara anggota keluarga, teman, rekan kerja, ataupun kerabat kita. Pemberesan ini, saudara, tidak hanya bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita, tapi juga bermanfaat terutama untuk diri kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menang atas kepahitan, sikap yang perlu kita ambil adalah meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah pribadi yang paling banyak mengalami situasi yang dapat menimbulkan kepahitan hati. Perhatikanlah Yohanes 1 ayat 10-11 ini. Di sini tertulis, Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Bayangkan, saudara, bila kita ada di posisi Tuhan Yesus, Allah Sang Pencipta yang menjadi manusia, kita akan merasakan sakit hati karena ditolak oleh manusia ciptaan kita sendiri. Bahkan, saudara, kita perhatikan kepahitan yang sebenarnya luar biasa terjadi ketika Ia berada di atas salib. Tergantung antara bumi dan langit, Ia mengalami penolakan dan kehinaan yang begitu luar biasa, yang tidak dapat disamai oleh pengalaman apapun yang kita alami di dunia ini. Namun dalam keadaan itu, saudara, Tuhan Yesus tidak kepahitan. Bila saja Tuhan adalah manusia yang lemah seperti kita, Ia pasti akan kepahitan dan kecewa. Namun disinilah, saudara, kita belajar satu hal tentang sifat Tuhan. Ia Maha Kasih dan Maha Mengampuni. Ia tidak mengutuk, Ia tidak membalas, Ia tidak marah, Ia tidak membenci. Sebaliknya, di atas salib itu, Ia mengampuni. Dalam Lukas 23 ayat 34 tertulis, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah ada di antara saudara saat ini yang sedang mengalami kepahitan? Mungkin kepahitan kepada orang tua,
kepada anak, kepada menantu, kepada mertua, kepada suami atau istri saudara, kepada pendeta, kepada sesama jemaat, mungkin kepahitanmu kepada gereja, kepada rekan kerja, kepada perusahaan, kepada bos, kepada pemerintah, ataupun kepada siapa saja. Maukah saudara membiarkan kepahitan itu terus menguasai dan menghancurkan hidup saudara? Ataukah saudara mau mengambil keputusan saat ini untuk membuang semua kepahitan itu dan mengizinkan damai sejahtera Tuhan menguasai hati saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan seharusnya lebih layak untuk sakit hati dibandingkan kita. Tapi Tuhan tidak menyimpan kepahitan. Ia telah datang ke dunia untuk memperdamaikan kita dengan dirinya. Dia tidak sakit hati terhadap kita, sekalipun kita ini tidak layak dan penuh dengan dosa. Tuhan mengasihi dan mengampuni kita. Karena itu saudara, marilah kita juga mengampuni dan mengasihi orang lain. Jangan biarkan kepahitan berakar dalam hati kita. Bereskan hati kita, saudara. Ampunilah, kasihilah, dan doakanlah orang-orang yang telah membuat kita mengalami kepahitan hati. Izinkanlah Tuhan bekerja dan memenuhi hati kita dengan damai sejahteranya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah menang di atas salib. Saudara dan saya pun sudah menang karena diberikan kemenangan oleh Tuhan. Karena itu saudara, jangan mau ditipu, dikalahkan oleh kepahitan hati. Jalani hidup dengan damai sejahtera, sukacita, penuh kasih dan pengampunan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada setiap kami, untuk kami tidak menyimpan kepahitan hati. Semua akar pahit, semua kepahitan, kekecewaan kami mau serahkan kepadamu Tuhan. Kami mau buang itu jauh-jauh dari kehidupan kami. Dan kami mau membuka hati kami untuk dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita, kasih dan pengampunan dari Tuhan. Saat ini kami mau mengampuni, mengasihi dan mendoakan orang-orang yang sudah membuat kami kepahitan. Kami ampuni mereka ya Tuhan, dan kami mohon berkat-Mu atas setiap mereka. Ubahkan kami ya Tuhan, supaya kehidupan kami senantiasa memancarkan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami mengasihi satu sama lain. Kami tidak benci, kami tidak marah, kami tidak kecewa, tapi kami penuh dengan sukacita, mengasihi dan mengampuni. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Kami mohon berkat pimpinan-Mu dalam sepanjang aktivitas kami di hari ini. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, supaya kami mengambil keputusan dan tindakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Kuatkan yang lemah, berikan semangat kepada yang berputus asa. Lepaskan yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan nyatakan pertolongan-Mu bagi setiap mereka yang sedang dalam pergumulan atau masalah dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua, sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!